Guys, kita unboxing. Ini paket saya beli buah zaitun ya. Ini COD. Dan buah zaitun yang saya beli ini digunakan untuk apa, pasti ada pertanyaan. Bukan untuk saya makan untuk jadikan salad, tapi ini untuk kebutuhan mistis guys. Jadi kebutuhan mistis mungkin banyak yang aneh-aneh. Kalau bicara mistis tuh memang aneh dan unik ya, termasuk kenapa saya harus beli buah zaitun. Nah, ini paketannya kayak gini. Kalau di Indonesia kan nggak ada buah zaitun ya. Yang produk Indonesia yang ada tuh produk luar aja buah zaitun. Jadi kalau bicara apakah ada sertifikat halalnya, nanti kita lihat dari produknya sendiri. Saya beli buah zaitun itu yang buah hitam sama hijau kalau nggak salah. Nah, udah kelihatan guys. Anunya bubble wrapnya itu tebal banget ya, karena memang dia pakai botol kaca, jadi harus pakai bubble wrap yang tebal. Ini buah zaitun warna hitam, diimpor oleh dan didistribusikan oleh PT ini PPPMRI dari Spanyol, diproduksi oleh Ramba SL. Kemasan, lihat kemasan. Komposisi zaitun, air garam, nah, berat bersih 235, bobot tuntas 114 gram. Zaitun hitam dalam larutan garam, berarti ini asin ini guys. Pitted black olive 235, berarti ini asin deh nih. Produk Spain, Hacienda La Rambla Spain. Ini udah diperiksa BP POM, cuman kita nggak tahu ini kita ada label halalnya nih guys. Kalau kita makan nggak ada label halalnya. Ini kalau mengandung garam ini bisa pakai untuk makanan keris. Buah zaitun guys, ini buah zaitun hitam ya. Zaitun hitam taruh sini dulu. Nah, ini kedua. Kita potong. Oke, ini buah zaitun warna hijau tanpa biji ya. Ini natural manzanilla sinhus, pet green manzilla olip Peter Black Olive Sinhus La Rambla natural tulisan sama 235 sama ini guys, cuman nggak ada label halalnya aja sih, makan apa enggak ya. Nah kalau ini yang hijau ini apakah di air garam pengatur garam, kayaknya dia rasa asin juga sih dalam larutan garam, pakai larutan garam guys. Jadi ini asinan buah zaitun, bukan minyaknya ini ya. Ini asinan buah zaitun guys, tapi yang udah asin. Sedangkan kita pakai jadi bahan untuk media makanan hodam keris. Gila, untuk makanan keris ini ya. Jadi nggak tahu lah nanti yang mana kan bisa dipakai. Cuman saya nggak ada label halalnya aja sih.
nggak apa-apa lah. Hitam buah zaitun hitam, ini yang hijau, ini yang hitam. Karena mau cari yang aslinya juga dalam artian untuk kita masih utuh gitu nggak ada sih dijual di online, makanya aku cari ya udahlah yang simpel-simpel aja lah. Tapi nggak nyangka kalau asinan ini ya pasti dalam pakai air, berarti ini pakai ini halal apa nggak ada labelnya, tapi masa sih ada kandungan yang lainnya yang nggak halal. Tapi yang jelas ini bahan. Terus apalagi ya yang harus saya, minyak zaitunnya sudah ada, ini buahnya sudah ada. Menyan oh ya, kalau untuk menyan nanti saya akan buatkan tersendiri juga, video tersendiri. Jadi gini guys, saya mencoba untuk kita hal-hal yang di luar nurul dulu, di luar nalar, dimana kita akan membuat sebuah konten tentang, kalau bilang logika juga agak susah juga kan, saya bilang kalau mistis itu kadang nggak masuk di logika gitu, kadang nggak masuk di nalar. Artinya ada hal-hal aneh yang memang di logika kan nggak nyambung gitu, karena logika kebiasaan yang kita pakai orang-orang itu akan nggak menerima gitu, walaupun itu satu hal yang di luar nalar ketika hal mistis kita bahas. Dan ya kita cobain aja sih mengikuti saran, jadi walau alam bisawab, nanti gimana hasilnya. Tapi baik juga kalau kita ulas syarat-syaratnya itu, karena ini awal dan panjang cerita yang akan saya buatkan terkait dengan ini. Ada beberapa ritual kemarin yang sudah kita lakukan, dan syarat-syaratnya itu harus saya kumpulin, dan sekarang saya sudah ada. Salah satunya adalah buah zaitun ini, buah zaitun, makanya aku cari yang hitam sama yang hijau, terserah nanti yang mana yang bisa dipakai. Ini sudah saya kumpulin, mungkin nggak akan dipakai banyak yang ini ya, sebagai syaratnya aja, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin kedepannya ada yang butuh juga untuk ini, karena siapa tahu sama ritualnya atau nanti beda. Tapi kalau udah sama ya bisa nyari saya, kalau udah beda ya saya nggak bisa bantu, karena memang berbeda-beda sih syarat-syarat yang harus ada dikumpulin untuk menyempurnakan ritualnya. Cuman saya berpikir logikanya, kalau ini banyak ngandung garamnya, bagaimana dengan besi yang terkena garam gitu kan? Tentu akan ada korosi yang lebih parah gitu, apalagi korosi kerisnya itu udah parah gitu, kalau ditambahin lagi dengan garam kayak gini akan lebih parah. Tapi semoga saja ini bisa menjadi anomali, karena kalau logikanya ya begitu, besi ketemu dengan garam maka akan korosi. Tapi semoga saja tidak terjadi seperti yang logikanya gitu, ada anomali yang terjadi sehingga prosesnya nanti akan menjadi lebih bagus. Oke, kan ini yang bisa saya sampaikan. Karena kenapa saya harus beli buah zaitun dan unboxing, supaya nanti teman-teman tuh paham alur prosedurnya seperti apa dalam proses saya ritual untuk mencari keris yang bagus, keris yang memang agak berbeda dari pemahaman saya sebelumnya, bahwa keris itu ternyata punya pasangan. Sehingga ketika saya dijelaskan bahwa keris itu ada punya hodamnya itu biasanya kalau misalnya hodam laki akan dia baunya panas, kalau dia nggak ada pasangannya hodam
yang perempuan. Jadi kris itu ada dua, kris laki dan kris perempuan. Kalau kalian bisa memiliki dua kris itu, maka keberuntungan bagi kalian, karena jarang sekali ada orang yang memiliki dua jenis kris yang berpasangan. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Semoga saja hal ini terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi yang jelas saya dibutakan seperti itu, dan bukan saya yang akan melakukannya, tapi ada memang ahlinya guys yang lebih memahami. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.